Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di ASOGI seri ke-63. Apa saja ikutannya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. ASOGI merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh HOGI dan menjadi wadah diskusi seputar kasus dan permasalahan terkait onkologi ginekologi. Alhamdulillah, seperti biasanya, seperti hari Rabu berikut sebelum-sebelumnya, saya, Dr. Hoirunisa, hadir kembali menemani Anda tentunya bersama ASHOGI. Dan kami juga mengaturkan banyak terima kasih kepada rekan sejawat dokter, SPOG, ginekolog onkologi, serta para guru besar yang telah meluangkan waktunya dan secara rutin mengikuti seri ASHOGI dari minggu ke minggunya. Dan pada sore hari ini, selama 60 menit ke depan, kita akan sama-sama berdiskusi bersama narasumber yang tentunya sudah pakar di bidangnya. Untuk seluruh peserta yang hadir akan mendapatkan sertifikat ber-SKPID dan untuk kehadiran peserta akan tercatat secara otomatis melalui sistem Zoom. Dan selama acara kami harapkan kepada seluruh partisipan untuk dapat berinteraksi secara aktif, baik dengan mengajukan pertanyaan secara langsung, dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu, atau dapat menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang telah kami sediakan. Dan seperti biasa, sebelum kita memulai diskusi, izinkan saya memperkenalkan dua orang narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita dan akan berbagi pengalaman serta ilmunya pada kita sore hari ini. Yang pertama yaitu Dr. Anindita, spesialis obstetri ginekologi subspesialis onkologi. Beliau adalah konsultan onkologi ginekologi dari RSUP Persahabatan. Selamat sore Dr. Anindita. Sore dok. Dan narasumber kita yang kedua yaitu Dr. Puja Agung Antonius, spesialis obstetri ginekologi subspesialis onkologi. Beliau adalah konsultan onkologi ginekologi dari RS Universitas Andalas Padang. Selamat sore Dr. Puja. Ya, selamat sore dokter. Dan diskusi kita pada sore hari ini akan dipandu oleh moderator, dan moderator kita adalah Dr. Trisya Dewi Anggraini, spesialis obstetri ginekologi subspesialis onkologi. Dari beliau adalah konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Selamat sore Dr. Anggi. Sore, Dokter Nisa, makasih. Baik, terima kasih dokter. Masih melanjutkan tema kita di bulan Maret, setelah minggu lalu kita membahas mengenai faktor resiko dan prevensi kanker endometrium, sore ini kita akan mendiskusikan bagaimana pemeriksaan dan modalitas yang dilakukan untuk menegakkan diagnosis, serta bagaimana penentuan staging pada kanker endometrium. Namun sebelum kita memulai acara diskusi ASOGI, kami akan mengundang Sekjen HOGI untuk memberi sambutan sekaligus membuka acara ASOGI pada sore hari ini. Kepada Dr. Tovan Widya Utami, spesialis obstetri ginekologi subspesialis onkologi, kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih, Dokter Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore, teman-teman sejawat semua dimanapun berada ya. Di sini ada Mbak Yu saya yang cantik ya, Dokter Anggi sebagai moderator ya. Kemudian Dokter Puja juga adik junior saya dan Dokter Anindita ya. Jadi memang pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan salam hormat dari Bapak Ketua kita yang saat ini berhalangan hadir dan tentunya atas semangat bersama sehingga kita merasa memiliki untuk ASHOGI ini. Jadi pada kesempatan sore ini kita sudah memasuki ASHOGI seri ke-63 luar biasa ya. Jadi kalau kita melihat sejak Desember 2021 sejak awal kita luncurkan ASHOGI ini animonya semakin luar biasa. Terima kasih kepada teman-teman yang begitu setia dengan himpunan kami, Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. Jadi sampai sore ini yang tercatat adalah ini sebagai laporan ya 543 registran, luar biasa ya. Jadi ini sangat menarik sekali bahwa kasus atau topik kanker ginekologi dulu yang dianggap sebagai suatu hal yang menyulitkan ya, ini menjadi betul-betul bersahabat dengan teman-teman semua gitu ya. Jadi pada kesempatan sore hari ini topiknya yang akan diangkat sekali lagi tadi disampaikan oleh Dr. Nisa adalah terkait dengan kanker endometrium, yaitu adalah pemeriksaan dan staging ya kanker endometrium. Nanti di sini sudah ada ahli-ahlinya. Saya rasa teman-teman bisa secara terbuka menyampaikan apa yang sesungguhnya ditemukan
masalah di lapangan ya, sehingga kita bisa menciptakan suatu, kondisi di mana kita bisa mencegah sebenarnya kanker endometrium ini terutama yang tipe 1 ya. Jadi mungkin nanti sampaikan bahwa kanker endometrium saat ini begitu, menantang sekali ya ketika kita berhadapan pada pergeseran usia yang semakin muda dengan adanya, masalah lifestyle ya atau pola hidup ya. Jadi mungkin saya tidak akan berlama-lama, berpanjang-panjang, mudah-mudahan teman-teman di sini bisa memanfaatkan maksimal, acara yang kami, selenggarakan ini. Tentu kami membuka segala masukan, koreksi ataupun saran yang konstruktif ya untuk, kebaikan dari acara ini. Tajuk yang disampaikan adalah sersan ya, serius tapi santai. Jadi mudah-mudahan kita bisa membuka diskusi dengan 7 menit masing-masing Dokter Dita dan Dokter Puja ya, untuk diskusi, selanjutnya adalah, bisa, mendapatkan, kebutuhan dari masing-masing, masalah di lapangan, teman-teman sekalian. Jadi lebih kurangnya saya mohon maaf ya, terima kasih kepada yang di balik layar ya, Dokter Birama, kemudian Dokter, Mbak Lucy ya, Mbak Lucy, kemudian Mas Alan tentunya, Dokter Nisa juga. Salam hormat sekali lagi, salam sehat semuanya dari Pak Ketua kita Dokter Brahmana. Saya, silakan kepada, Dokter Nisa untuk mengembalikan kepada, moderator ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Tovan atas sambutannya. Baiklah, saya tidak akan berlama-lama dan berpanjang-panjang lagi. Langsung saja kita akan memulai diskusi kita pada sore hari ini. Akan langsung dipandu oleh moderator kita. Kepada Dr. Trisia Dewi Anggraini, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi, kami persilahkan. Terima kasih Dr. Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sejawat sekalian, Profesor Dokter yang saya hormati. Dan tak lupa juga saya sapa tadi, terima kasih oleh Sekjen Hogi, Dr. Tovan. Dan juga yang saya hormati para pembicara kita, Dr. Dita. Langsung aja ya biar lebih akrab ya, Dr. Dita sama Dr. Puja gitu ya. Jadi tadi sudah kita jelaskan bahwa memang pada saat ini tema kita adalah pemeriksaan dan staging kanker endometrium. Sebenarnya yang menjadi sangat penting sekali untuk kita bagikan nih ya Dokter Dita sama Dokter Puja, masih ada nggak sih peranan opsi non-onkologi terhadap kanker endometrium? Karena banyak nih kami terima nih pasien-pasien pasca dilakukan tindakan miomektomi, pasien pasca dilakukan histerektomi, ternyata hasil PA-nya adalah kanker endometrium gitu ya. Indikasinya ada yang miom, ada indikasinya adenomiosis. Maka menjadi pertanyaan yang sangat penting nih sebenarnya. Apakah kita harus melakukan endometrial cancer surveillance pada setiap pasien dengan perdarahan yang disebabkan oleh mioma uteri ataupun adenomiosis gini ya. Nanti kita harapkan dari para pembicara kita akan bisa memberikan masukan tentu saja yang praktis klinis yang bisa dilakukan oleh teman-teman sejawat sekalian. Dan ada ancaman lagi nih sebenarnya ya Dokter Dita sama Dokter Puja ya. Saat ini dengan perubahan pola hidup tadi yang sudah dilakukan oleh Dokter Tovan, ternyata dengan penegakan diagnosis yang makin akurat nih saat ini ya, kita sudah bisa melakukan endoskopi ya melalui dengan histeroskopi. Kita bisa menemukan ternyata kanker endometrium itu banyak terjadi pada usia muda. Nah, itu harus hati-hati. Karena tentu saja efek belakangnya infertilitas nih mengancam gitu ya. Jadi memang penegakan diagnosis yang dini akan menjadi sangat penting sekali. Tapi tentu saja tidak menimbulkan ketakutan ya gitu ya. Jadi tidak menimbulkan jangan-jangan kanker semua kemudian dilakukan biopsi. Baik, untuk mempersingkat waktu nih ya harapannya moga-moga Dokter Dita sama Dokter Puja bisa memberikan wacana yang tentu saja memberikan masukan buat teman-teman nih gitu ya. Gimana sih peranan kami dalam penegakan diagnosis tentu saja ya. Kemudian masih ada nggak sih peranan kita pada penata laksanaan kanker endometrium? Tentu saja staging menjadi hal yang utama nih ketika mengatakan bahwa kita boleh nggak sih pada yang tipe seperti yang kayak gimana ya gitu. Baiklah, jadi kita akan memberikan kesempatan mungkin Dokter Dita dulu kali ya, Dokter Dita untuk memberikan paparannya selama 7 menit. Kemudian dilanjutkan dengan Dokter Puja. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih Dokter Andi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore ini kita akan refreshing tentang endometrium untuk pemeriksaan diagnostik ya. Jadi tujuan dari presentasi ini adalah untuk mengetahui cara melakukan
diagnosis pada kecurigaan terhadap kanker endometrium. Jadi sebagai pendahuluan mungkin kemarin juga sudah dijelaskan bahwa kanker endometrium ini merupakan kanker ginekologi yang tersering di negara maju ya. Untuk keseluruhan mungkin dia keempat tersering untuk kanker pada wanita. Ya, bisa di slideshow mungkin? Ya, Bu. Ini Sambil menunggu bagi teman-teman nanti yang teman sejawat yang menyimak, jika ada pertanyaan boleh langsung tanya di chat ya. Nanti kita akan ada diskusi yang tentu saja pasti sangat menarik setelah pemaparan dari kedua pakar kita ini. Sepertinya belum ya? Apa udah nih? Kayaknya belum kelihatan deh slideshow-nya. Gimana Dokter Puja? Belum ya? Iya, belum dokter, izin dok. ya, Dok. Ya udah, dilanjutkan saja yuk, silakan. Bukan, Dok. Sebagian besar sebetulnya sudah bisa didiagnosis pada stadium awal sehingga harusnya survivalnya cukup tinggi dan paling sering pada wanita saat ini masih paling sering pada wanita pasca menopause. Bahwa dia dibagi menjadi dua tipe, yang ada type 1 dan type 2. Biasanya yang type 1 ini yang paling sering penyebabnya adalah paparan estrogen yang berlebihan dengan jenis yang biasanya kita dapatkan adalah endometrioid. Tapi type 1 ini dia biasanya prognosisnya lebih baik dibandingkan yang jenis type 2. Ya, karena slide-nya belum jalan. Iya, Dok. Ini kalau bisa ya udah slideshow. Atau mungkin izin Dokter Anggi kalau misalkan bermasalah Pak Dokter Puja duluan, bagaimana? Sudah jalan, ini sudah jalan. Nah, ini coba. Iya. Tapi ya masih slideshow. Nggak apa-apa. Yang penting bisa jalan Dokter Dita. Ini sudah. Baik. Ya, Dok. Lanjut mungkin dari boleh lanjut slide-nya. Ya, ini adalah faktor risiko untuk kanker endometrium. Biasanya dia early menarche dan late menopause, riwayat penggunaan tamoxifen pada pasien-pasien dengan kanker payudara, kondisi obesitas, nuliparitas dan infertilitas, serta PCOS dan pasien-pasien dengan riwayat Lynch syndrome dan adanya tumor ovarium yang menghasilkan estrogen. Nah, apakah bisa dilakukan screening pada pasien kecurigaan endometrium? Saat ini tidak ada bukti, tapi memang disarankan pasien-pasien dengan Lynch syndrome atau pasien dengan dalam terapi tamoxifen bila ada perdarahan yang dirasa tidak normal, mungkin sebaiknya segera memeriksakan diri untuk dapat dilakukan workup diagnosis. Nah, untuk dapat mendiagnosis kecurigaan kanker endometrium, pasien biasanya datang dengan keluhan perdarahan abnormal kalau masih haid, atau pada pasien-pasien yang sudah menopause akan keluhannya berupa postmenopausal bleeding. Pertama, tentu saja kita harus melakukan pemeriksaan fisik dengan pemeriksaan lengkap dengan inspektulo dan pemeriksaan dalam. Jadi harus dicari tahu asalnya dari mana. Apakah memang asalnya dari endometrium atau memang dari cervix. Dan juga dilakukan pemeriksaan dalam, bagaimana ukuran uterus, ataukah ada kecurigaan massa dari ovarium. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang yang paling mudah sebetulnya adalah USG transvaginal. Jadi ini adalah biaya yang pemeriksaan yang first line dan biayanya paling murah. Yang dinilai terutama adalah tebal endometrium, di mana kita melakukan pengukuran pada potongan sagital, tebal endometrium dan tegak lurus terhadap garis tengah. Biasanya pada pasien-pasien pasca menopause yang dikatakan terjadi penebalan di endometrium bila penebalan dinding rahimnya adalah lebih sama dengan dari 5 mm. Sedangkan pada pasien-pasien dengan premenopause, karena ada disesuaikan dengan fase proliferasi atau fase sekresi. Jadi kalau fase proliferasi di atas 8 mili, sedangkan fase sekresi di atas 16 mm. Tapi bila pasien ini lupa ya, kadang-kadang karena
haidnya lupa kapan gitu atau berdarah terus, biasanya digunakan dengan ketebalan di atas 8 mm yang sudah dikatakan penebalan endometrium. Nah, di sini ada contoh gambaran USG. Jadi yang ada tanda panah itu adalah penebalan endometriumnya, dan juga bisa dilakukan color Doppler, biasanya color score 3-4 yang kecurigaannya ke arah kanker endometrium. Setelah itu dapat dilakukan endometrial sampling. Sebetulnya endometrial sampling ini cukup mudah dan bisa dilakukan pada semua wanita dengan penebalan dinding endometrium, tapi memang dia konsepnya masih blind gitu ya, jadi kita tidak bisa melihat langsung ke dalam dinding rahim untuk dilakukan sampling endometrium. Jadi kalau ada titik-titik yang vokal kadang-kadang suka nggak terambil gitu ya, penebalan dinding rahim, atau dengan penyebab yang lain seperti polip. Kemudian ada juga pemeriksaan dengan salin infusion sonohysterografi. Jadi ini juga bisa digunakan untuk evaluasi dinding endometrium untuk melihat kelainan struktur. Jadi kita bisa menilai apakah ada polip atau ada mioma submucosum atau bahkan juga hiperplasia endometrium. Kemudian pemeriksaan berikutnya adalah histeroskopi. Nah, jadi histeroskopi ini diharapkan bisa memberikan diagnostik yang lebih akurat gitu, karena dia bisa melihat langsung ke dinding endometrium, kemudian bisa langsung dilakukan tindakan. Jadi dengan histeroskopi ini kita bisa melakukan pemeriksaan see and treat. Kalau dilihat ada kelainan, bisa langsung dilakukan biopsi, dan tindakannya juga bisa dilakukan settingnya office, jadi di poliklinik. Untuk yang dinilai dari pemeriksaan histeroskopi ini biasanya juga digunakan histeroskopi cancer score. Jadi kita melihat adanya lapisan permukaan atau surface, adanya nekrosis atau tidak, dan vaskularisasi di dalam endometrium. Biasanya cut off point-nya yang digunakan adalah lebih dari 3. Jadi kalau angka lebih dari 3 bisa menentukan apakah dia curiganya yang jinak atau yang ganas. Ya, ini berikutnya ada contoh gambaran histeroskopi. Ini dilihat dari permukaannya. Jadi ada permukaan yang irregular, biasanya dinding dari endometrium itu adalah irregular dan berbentuk seperti papil-papil. Nanti ada scoringnya, ada angka 1 kalau ada dan angka 0 yang tidak ada. Ya, lanjut. Kemudian yang berikutnya adalah gambaran nekrosis. Jadi dilihat ada gambaran area yang putih keabu-abuan dengan vaskularisasi yang minimal. Biasanya ada yang seperti yang B3 ini atau B4 seperti serabut-serabut tipis ya, dikatakan sebagai cotton candy floss seperti itu. Kemudian yang berikutnya parameter yang dilihat adalah vaskularisasi. Biasanya ada vaskularisasi yang bercabang banyak atau dia berbeda ukurannya. Jadi ada yang vaskularisasinya diameter besar dan yang kecil. Untuk pemeriksaan yang bisa dilakukan berikutnya adalah pemeriksaan MRI. Jadi kita bisa menilai gambaran ketebalan di endometrium dibandingkan dengan dinding myometrium yang lain. Di MRI ini lebih jelas, sehingga untuk guidelines yang di Amerika dan Eropa dia sudah dimasukkan untuk persiapan preoperatif. Boleh dilanjut. Nah, di sini ada gambaran yang cukup jelas ya untuk gambaran MRI untuk membedakan penebalan di endometrium dan bila dibandingkan dengan gambaran pasca operasi dari uterus yang sudah dilakukan histerektomi, ini gambarnya sangat mewakili dan sangat jelas sekali. Saat ini mungkin belum semua rumah sakit di Indonesia menggunakan MRI untuk persiapan perioperatif pasien-pasien dengan kecurigaan atau sudah C endometrium. Sedangkan ada pemeriksaan CT scan, mungkin pemeriksaan CT scan ini lebih
lebih sering dikerjakan, tapi sebetulnya dia lebih baik dilakukan sebagai alat untuk melakukan evaluasi bila kasusnya adalah stadium lanjut, sehingga bisa menilai penyebaran dari C. endometrium itu sendiri, apakah sudah terjadi ada pembesaran KGB atau ada metastasis yang di luar serviks, di luar pelvis. Nah, kalau dari sini ada gambaran penebalan dinding rahim dari CT scan, tapi memang kalau dibandingkan dengan MRI gambarnya lebih jelas yang dari MRI, dan tapi di sini dia bisa melihat adanya pembesaran di KGB para aorta. Baik, mungkin itu dulu dokter paparan untuk diagnostik C. endometrium. Baik, terima kasih Dr. Anindita. Tadi banyak ya, mulai dari penegakan diagnosis, tentu saja kita nggak langsung invasif ya Dr. Anindita. Ya mungkin nanti bisa didiskusikan, bisa nggak sih kanker endometrium kita screening gitu ya, syarat dan ketentuannya apa sih gitu. Apa bedanya sama deteksi dini gitu nanti ya, mungkin teman-teman kalau ingin berdiskusi ya. Tentu saja tadi tindakannya tidak langsung invasif ya Dokter Dita ya, ada pemeriksaan imaging terlebih dahulu sebelum kita menentukan apakah kita mencurigai ada satu kelainan, kita harus melakukan biopsi. Nanti kalau sudah itu baru kita mengambil biopsi, baru kemudian nanti kalau sudah tegak baru kita memakai salah satunya stagingnya adalah dengan MRI ya Dokter Dita ya gitu ya. Mungkin berikutnya kita akan mendengarkan paparan dari Dokter Puja. Silakan Dokter Puja, 7 menit ke depan. Baik, terima kasih Dokter Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor, Dokter, Guru, Konsultan, dan Konselor semuanya. Saya izin share screen ya Dok. Mohon izin, apa sudah terlihat Dokter? Sudah Dokter Agung, silahkan. Baik Dok, terima kasih banyak Dok atas kesempatannya. Tadi Dokter Dita sudah berbicara cukup banyak sehingga saya cukup terbantu untuk menjelaskan materi ini mengenai staging atau menentukan stadium pada endometrial cancer atau kanker endometrium. Intinya dari hasil diagnostik, jika kita sudah confirm ini suatu kanker endometrium, maka langkah selanjutnya kita menentukan dia stadium berapa. Mungkin saya agak sedikit nyinggung-nyinggung yang terbaru juga ya Dok, nanti untuk membuka wacana kita Dok. Ini tadi juga sudah dijelaskan dari Buchman, itu ada 2 tipe, ada tipe endometrioid yang terbanyak dan non-endometrioid yang kedua. Dan ada menggunakan Vigo 2-tier grading juga untuk yang low grade atau high grade. Ini masih menggunakan sistem penilaian berdasarkan histopatologi. Nah, mungkin untuk saat ini sudah beralih ke profil molekuler, di mana sekarang sudah dievaluasi lebih lanjut mengenai polimerase epsilonnya, kemudian mismatch repair gennya, kemudian P53 mutation, karena ini nanti akan mempengaruhi sampai saat ini yang saya baca itu masih ke tahap adjuvan, belum ke tahap staging. Nah, ini mungkin pemeriksaan-pemeriksaan yang nanti mungkin akan menjadi sesuatu hal yang akan kita kembangkan Dok di masa ini. Dari sini kita bisa lihat dari alur yang dikembangkan ESMO, mungkin nanti kita tidak cukup hanya dari pemeriksaan histopatologi jaringan yang kita ambil, mungkin kita juga harus memeriksa polimerase epsilonnya nanti, kalau statusnya sudah jelas mungkin ikut pathway yang ini, kalau tidak jelas mungkin kita ikut yang mismatch repair status atau P53 status, nanti diagnosisnya mungkin endometrial cancer kan seperti ini nantinya. Nah, jadi kesimpulannya, saat ini yang dari literatur yang saya baca, endometrial cancer untuk menentukan stadiumnya masih berdasarkan Vigo system, berdasarkan pembedahan. Tapi kita bisa menentukan staging preoperatif. Tujuannya adalah untuk menjelaskan atau menggambarkan kira-kira recurrent risk-nya nanti bagaimana, dan mendefinisikan bagaimana manajemen pembedahan yang mau kita lakukan berdasarkan kepada keterlibatan biometrium, invasi serviks, dan metastasis lymph node. Karena ini yang memang sulit untuk kita tegakkan preoperatif. Nah, ini sistem yang dipakai saat ini, kita masih menganut Vigo, walaupun ada beberapa negara menganut TNM sistem dari panduan AJCC. Intinya dari gambar ini kita bisa lihat penyebaran stadium ini tergantung sudah sejauh mana si sel kankernya menyebar. Di mana kita bisa lihat untuk sistem Vigo ini padanannya, misalnya 1A di TNM itu T1A, N0, M0, begitupun 1B, 2. Nah, kalau digambarkan kira-kira ketika hasil pemeriksaan
histopatologi sudah positif adalah suatu kanker endometrium, kita mau melihat sejauh mana sih sel kanker ini telah menyebar. Jika dia masih terbatas di daerah endometrium, melakukan invasi sampai 50%, maka kita definisikan dia stadium 1A, 1B jika sudah melakukan invasi lebih dari 50% ketebalan dari miometrium, stadium 2 jika dia sudah masuk ke dalam stromal cervix, kemudian stadium 3A jika dia sudah keluar dari uterus, apalagi jika sampai ke aneksa dan serosa, 3B sudah sampai ke parametrium atau vagina, 3C sudah sampai ke kelenjar getah bening, kalau C1 di pelvic, C2 di para aorta, stadium 4A sampai ke vesika atau ke rektum, dan 4B sudah metastasis jauh. Nah, bagaimana kita tahu dia sudah menyebar sejauh ini? Nah, dari preoperatif staging yang kita lakukan dari ESMO itu mulai dari pemeriksaan fisik dan ginekologi, tadi sudah dijelaskan Dr. Anggita, pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan fungsi hepar dan fungsi ginjal, pemeriksaan transvaginal ultrasound, dan di ESMO itu menyebutkan MRI. Nah, MRI sangat diandalkan, terutama pemeriksaan MRI yang menggunakan Enhanced MRI Dynamic Contrast dan T2 Wave Image, di mana dengan menggunakan dua teknik ini, maka kita bisa mendapatkan akurasi myometrial invasion hampir 98% dan keterlibatan stromal cervix hampir 90% untuk akurasinya. Sehingga staging preoperatif kita bisa mendekati akurat. Nah, di sini juga disebutkan bahwa dengan menggunakan MRI, maka dia akan sangat baik sekali untuk mengakses atau menilai invasi dari si kanker ini ke myometrium. Dan ini juga menunjukkan spesifisitas yang cukup baik dengan keterlibatan kelenjar lymph node dan invasi cervix. Jadi MRI salah satu tool yang mungkin akan sangat menjadi pertimbangan kita untuk menentukan staging atau stadium praoperatifnya. Nah, bagaimana dengan metode lain? Metode lain itu diberikan atau dilakukan jika kita mencurigai adanya penyakit yang ekstrapelvik atau metastasis jauh, bisa menggunakan thorax ataupun abdominal CT scan atau FDG PET CT untuk terutama yang metastasisnya sudah sangat jauh, dan dan mendeteksi kelenjar getah bening sebelum operatif karena ini jauh lebih sensitif. Nah, jadi dari ESMO sendiri merekomendasikan, tadi sudah dijelaskan juga, kita harus sampling jaringan, apapun caranya yang terbaik mungkin dengan hysteroscopy targeted biopsy, ataupun PIPL, ataupun DSA bertingkat. Kemudian preoperatif kita lakukan pemeriksaan rutin ini untuk menentukan preoperatif staging seberapa jauh dia menyebar. Karena nanti akan menentukan jenis tindakan operatif yang akan kita lakukan. Dan additional imaging kita lakukan jika kita curiga sudah ada penyebaran jauh dari pemeriksaan awal ini. Nah, mungkin yang agak sedikit menjadi kontroversial adalah ketika kita melakukan tindakan surgical staging. Ada beberapa tindakan yang mungkin perlu dipertimbangkan, mengingat mungkin tindakannya yang lebih agresif atau morbiditasnya cukup banyak, misalnya omentektomi ataupun lymphadenektomi. Nah, untuk sensitivitas sendiri, ini ada beberapa penelitian, misalnya dari penelitian berikut, dari 187 sampel, dia mau melihat seberapa sensitif antara pemeriksaan imaging preoperatif dengan frozen section intraoperatif. Ternyata cukup baik untuk MRI, hampir 71% dibandingkan frozen section intraoperatif dengan spesifisitas yang juga sangat baik untuk frozen section sebenarnya ya, untuk sensitivitasnya. Nah, cuman intraoperatif frozen section itu spesifisitasnya lebih baik dengan lower overestimation, tetapi MRI sensitivitasnya lebih baik juga untuk preoperatif. Nah, bagaimana untuk lymphadenektomi? Lymphadenektomi ini juga sangat kontroversial, mungkin minggu depan akan dibahas lebih lanjut. Intinya sekarang dikembangkan sentinel lymph node, bukan lagi complete lymphadenektomi, karena dari literatur disebutkan bahwa waktu operatif lebih sedikit dan perdarahan juga lebih sedikit dengan efek samping yang lebih minimal dibandingkan pelvic lymphadenektomi yang rutin kita kerjakan. Nah, di sini disebutkan bahwa ternyata pada kelompok yang dilakukan lymphadenektomi non-bulky dengan sentinel lymph node maupun dengan complete lymphadenektomi, itu ternyata tidak ada perbedaan signifikan antara risk progression di antara kedua grup tersebut, sehingga kalaupun kita lakukan, memang sih dari literatur ini disebutkan bahwa adanya spesifik deaths-nya yang lebih tinggi pada kasus-kasus
yang dilakukan complete lymphadenectomy, tapi lebih rendah progresi para aortiknya. Tapi jika kita lakukan sentinel, untuk risk progressionnya tidak terlalu berbeda bermakna di antara kedua kelompok. Nah, ini tadi yang saya coba cari juga, apakah profil biomolekuler ini sudah masuk ke dalam sistem staging. Ternyata sampai saat ini masih currently unknown, tapi mungkin suatu saat ini akan berkembang ke arah sana. Nah, di mana nanti profil biomolekuler itu berpengaruh, sampai saat ini sih masih di tahapan ajukan terapi. Mungkin nanti bisa mempengaruhi sampai ke tahapan terapi ataupun staging lebih lanjut. Nah, di sekarang juga dikembangkan risk stratification untuk diagnosis endometrial cancer. Nah, jadi menyinggung pertanyaan Dr. Anggi tadi, kira-kira untuk klinis sehari-hari yang mana yang mau bisa kita kerjakan, ya biomolekular profile ini masih sesuatu yang perlu kita kembangkan, tapi minimal dengan diagnostik awal yang kita lakukan, baik dengan fasilitas yang ada, misalnya DC bertingkat atau kualitasnya bertingkat, kemudian histopatologinya sudah bisa menentukan ada risknya, LVSI, kemudian invasi stroma, dan lain-lain. Dari sana kita bisa tentukan mana yang bisa dikerjakan oleh objin umum, misalnya pada stadium 1A low risk, itu masih bisa dikerjakan dari objin umum, karena resiko untuk metastasisnya masih sangat rendah. Nah, kesimpulannya apa? Untuk saat ini, untuk staging yang dipakai masih Vigo dengan penegakan stagingnya melalui prosedur pembedahan lengkap. Preoperatif staging bisa kita lakukan, tujuannya untuk menentukan manajemen pembedahan yang mau kita lakukan, serta menjelaskan risiko recurrence, dan mungkin akan dikembangkan mengenai klasifikasi risiko based on molekuler pada pengembangan ke depannya. Mungkin sekian, Dok, dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Dr. Puja, wah, sangat komprehensif sekali ya, kita masuk pada profil biomolekuler gitu ya. Memang ke depannya kita pasti akan ke sana ya Dr. Puja ya, harapannya ya, itu akan BPJS memang belum masuk pada staging ya Dr. Puja ya, tapi masih faktor prognostik, tapi sudah bisa mempengaruhi terapi, bahkan full mutation itu bisa abandon kita memberikan terapi, itu bisa menghemat biaya Puja ya. Baik, sangat menarik sekali ya. Saya tidak berlanjut-lanjut nih. Kita sudah ada 4 pertanyaan nih. Mungkin kita lihat nih ya dari siapa nih. Nggak ada namanya ini ya. Izin bertanya, apa curigai cancer? Nah, ini mungkin dari Dr. Anindita kali ya. Mungkin bisa menjawab karena tadi saya lihat ada paparannya dari Dr. Anindita. Ini menjadi sangat sebenarnya yang menjadi penting buat seorang dokter obgyn atau mungkin kita mulai dari masa pendidikannya, residen ya, biopsi, enggak biopsi, enggak biopsi, enggak. Mau dibiopsi semua hasilnya endometritis atau hasilnya adalah irregular fase proliferasi, irregular fase sekresi, tentu saja menjadi satu hal yang tidak baik juga ya, Dr. Anindita. Silakan Dr. Anindita. Ya dokter, jadi untuk pertanyaan apakah bagaimana ketebalan endometrium pada wanita masa reproduksi, jadi memang dilihat sesuai fasenya. Kalau memang masih fase proliferasi, saya rasa mungkin ya masih masuk kriteria yang normal. Dan untuk kalau untuk di fase ini, jadi pertanyaan 1 sama ke-4 ya dok ya, dengan penebalannya juga lebih dari 16 mm. Kalau saya sebetulnya lebih dilihat juga dari faktor-faktor risiko yang lain, bagaimana usianya, bagaimana penampilan pasiennya gitu. Jadi kalau memang ada kecurigaan mengarah ke faktor risiko ke arah keganasan, mungkin kalau untuk usia reproduksi yang masih premenopause tidak langsung curiga CA endometrium, masih ada kemungkinan ke arah hiperplasia, tapi lebih baik dilakukan biopsi seperti endometrial sampling, atau kalau memungkinkan dilakukan hysteroscopy, sehingga kita bisa tahu pasti apakah jenis penebalan ini, apakah hanya hiperplasia endometrium baik yang atipik atau non atipik, dan kemudian nanti akan ditata laksana sesuai hasil PA-nya, atau bahkan sampai ke arah curiga ke arah kanker endometrium seperti itu.
Baik, terima kasih Dokter Dita ya. Jadi kita harus melakukan evaluasi dulu ya sebenarnya ini postmenopause atau perimenopause itu dulu kali ya yang harus ditentukan. Ya, betul. Kalau postmenopause 8 mili atau 16 mili ya harus kita melakukan penegakan diagnosis ya gitu ya. Tapi mungkin Dokter Puja gimana? Ada masukan nggak nih kalau yang jadi Ya dok, mohon maaf dokter, suaranya putus-putus dok. Ya dok, kalau saya setuju dengan dokter Dita dok, kita harus evaluasi klinisnya dulu dok, keluhan perdarahannya apakah banyak atau enggak dok. Oh belum ini ya. Mohon maaf Iya dok. nggak dikasih peringatan ngomong panjang lebar. Baik. Jadi tadi memang yang perlu kita perhatikan tadi ya usia menjadi sangat penting sekali nih postmenopause apa perimenopause nih. Kalau postmenopause 8 mili 16 mili ya udah pasti ada sesuatu. Apakah suatu cancer belum tentu ya. Bisa jadi dia bilang cuma neoplasia. Nah, di situ kita melakukan waktunya untuk melakukan pengambilan. Tapi yang jadi masalah nih Dokter Dita sama Dokter Puja nih mungkin Dokter Puja. Kalau perimenopause nih, karena kan dia masih mendapatkan siklus normalnya ya, walaupun kita tahu memang perubahan hiperplasia atau endometrial cancer lebih pada ke arah anopause estrogen ya, anovulasi cycle. Tapi pada orang perimenopause nggak selalu dia siklusnya anovulasi ya, terkadang masih ada ovulasi, ada yang nggak ovulasi gitu ya. Ketika ada terjadi perubahan ke arah neoplasia, penebalan endometrium ini menjadi pertanyaan nih. Kapan kita melakukan biopsi? Mungkin bisa kasih masukan Dokter Puja. Ya, baik dokter. Terima kasih dok. Untuk perimenopause memang kasusnya agak spesifik ya dok, tapi usianya sudah di atas 35 tahun dengan batasan endometrium tadi tebalnya udah lebih dari 14 mili dengan siklus menstruasi yang mungkin memang kacau dok. Bisa polimetroragi, perdarahan menstruasi yang sangat banyak, ditambah faktor risiko mungkin obesitas, diabetes mellitus, atau ada keturunan dari keluarga yang terkait Lynch syndrome misalnya, atau seperti kanker payudara, kanker kolon. Ya itu kandidat yang sangat kuat untuk kita lakukan sampling dokter. Yang terbaik mungkin hysteroscopy targeted. Jadi kita benar-benar mengambil sampel jaringan yang benar-benar secara morfologiknya itu sudah mencurigakan dibandingkan DC bertingkat. Cuma memang tergantung ketersediaan alat dan kemampuan dari operator itu sendiri. Tapi kalau saya pribadi, kalau memang sudah perimenopausal dengan abnormal uterine bleeding, kita harus singkirkan malignansi dulu dok, dengan ketebalan endometrium di atas 14 betul. Baik, terima kasih Dokter Puja. Jadi memang banyak ininya ya, banyak tips and tricksnya sebenarnya ya. Sekarang ini banyak yang kita temukan pada usia muda tuh ya Dokter Puja ya. Kemarin saya umur 22 tahun endometrial cancer, takjub juga itu ya. Jadi memang mungkin harus dievaluasi satu sifat perdarahannya kali ya. Sifat perdarahannya kira-kira uncyclical predictable atau cyclical predictable gitu ya. Biasanya kalau M itu uncyclical unpredictable ya, dia itu kita nggak bisa evaluasi yang sering tuh Dokter Puja. Miom gitu. Miom perlu kita kuret nggak sih? Orang kan selain kuret. Kalau kita ambil biopsi nggak sih perdarahan? Suka bingung tuh. Ada clue nggak Dokter Puja sama Dokter Dita? Mungkin Dokter Dita dulu nih. Miom perdarahan gitu, usia 42 tahun. Kuret, nggak biopsi, nggak gitu. Adenomiosis gitu. Ya dok, jadi sebetulnya tetap dilihat apakah memang dibedakan ya dok ya di dinding endometriumnya itu memang apakah ada penebalan atau memang gambarannya jelas sekali seperti kecurigaan misalnya mioma submukosum. Jadi kalau walaupun ada miom tapi dari USG didapatkan penebalan dinding rahim curiga hiperplasia, mungkin pilihannya tetap dilakukan biopsi terlebih dahulu dokter sebelum dilakukan tindakan untuk mioma uterinya, apakah akan dilakukan mioktomi atau bahkan sampai histerektomi seperti itu. Dari Dokter Puja bagaimana dok? Mungkin ada tambahan lagi? Ya baik dok. Ya dok, saya kalau misalnya memang kita sudah sangat yakin itu miom, dari gambar endometrium imaging kita tidak tampak ada penebalan dari endometrium dan tidak ada gambar mencurigakan, ya mungkin kita langsung strike ke arah terapi miomnya dokter, mungkin miomektomi atau mungkin definitif hysterektomi. Tapi kalaupun ada miom tapi dari gambaran endometriumnya juga mencurigakan,
tidak tampak ada deviasi ataupun perubahan struktur dari endometrium itu sendiri akibat penekanan miom, dan memang pure ada penebalan yang dengan vaskularisasinya naik, mungkin memakai klasifikasi IETA ya dok ya. Kalau memang ada mencurigakan ya mungkin sampling kalau lebih baik dok. Minimal histeroskopi diagnostik dok, kita bisa lihat struktur permukaan dalam, papilarnya, pola perdarahan, pola pembuluh darahnya. Nanti kita akan bisa sedikit terarah apakah pertumbuhan ini murni hanya perdarahan karena miom atau jangan-jangan memang sudah ada perubahan atipik dari proses endometriumnya dokter. Tapi kalau dari panduan sendiri, setahu saya kalau udah di atas 35 AUB mungkin sampling dok, pilihannya dok. Baik, baik. Baik. Jadi ya memang harus ini ya, harus komprehensif kali ya Dokter Dita sama Dokter Puja ya gitu ya. Jadi kapan kita harus melakukan penegakan diagnosis pengambilan sampel tadi ya, tipe perdarahannya kali ya pertama kali ya, mungkin kita harus evaluasi ya. Kalau miom kan dia pasti cyclical predictable ya. Kalau dia cyclical predictable, tidak ada penebalan endometrium, rasanya nggak perlu kali ya Dokter Dita sama Dokter Puja ya. Kita harus amati kalau perdarahannya sifatnya intramenstrual bleeding kali ya. Jangan-jangan perdarahannya bukan dari miom tapi dari faktor endometrium. Atau mungkin endometriumnya nggak bisa kita evaluasi kan, karena susah ya. Kadang kayak miom yang banyak, adenomayosis gede itu Ya, susah. Endometrium, ada faktor risiko, obesitas, PCOS gitu ya. Dan kita melakukan sampel. Jadi memang banyak ya kayaknya tadi ya Dokter Puja yang harus dievaluasi sebelum kita melakukan pengambilan sampel. Terus kemudian pertanyaan berikutnya ini, selamat sore dokter, izin bertanya, saya Dokter Ben. Untuk penebalan dinding endometrium saat pemeriksaan USG transvaginal itu apakah ada diagnosis banding yang lain selain KRASA endometrium ya dok? Dan setelah hasil USG TV-nya ada penebalan, apakah pemeriksaan apa yang paling tepat selanjutnya dilakukan? Mungkin tadi sebenarnya sudah dijawab ya, tapi mungkin singkat aja lagi diresumekan Dokter Dita, Dokter Puja, silakan. ya, diagnosis banding yang lain ya biasanya hiperplasia endometrium sih. Untuk langkah selanjutnya, menurut saya pemeriksaannya adalah pemeriksaan yang mengarah untuk dapat dilakukan endometrial sampling, karena kalau untuk histeroskopi sebetulnya kan bisa dilakukan office ya dokter, bisa dilakukan di poliklinik. Jadi kalau memang tidak ada kecurigaan yang lain-lain mungkin bisa langsung dilakukan histeroskopi, atau kalau harus dilakukan di kamar operasi ya berarti persiapan operasi aja. Jadi pilihan pertamanya bila kita temukan ada kelainan di dinding endometrium karena akan dilakukan sampling, jadi persiapan untuk dilakukan sampling itu aja. Ya, jadi kalau kita sudah menemukan penebalan yang kita curigai memang sudah tergantung dari usia tadi ya. Hati-hati tuh kalau perimenopause, karena banyak juga yang ternyata siklus anovulasi ya. Kalau dikuret biasanya hasilnya terbiopsi endometrium irregular fase proliferasi, irregular fase sekresi gitu. Jadi memang dilihat dari usia ya Dokter Dita ya. Terus kemudian kalau kita sudah mengatakan kita curiga, maka berikutnya pengambilan biopsi ya. Boleh metode apa saja, cuman memang untuk histeroskopi merupakan satu pilihan ya Dokter Dita, tapi tidak menutup pilihan yang lain ya Dokter Dita ya. Ya dok. Nah ini mungkin buat Dokter Puja nih, Dokter Agung, apakah MRI tidak dapat mendeteksi metastasis? Ya baik dok, sangat dapat dokter sebenarnya. Malah kalau misalnya kita dari awal sudah dari MRI mencurigai ada metastasis, terutama metastasis jauh, kita justru butuh advance imaging lagi dokter, seperti thorax CT jika ada metastasis paru atau CT abdomen yang lebih luas. Bahkan kalau misalnya sampai metastasis kelenjar getah bening, mungkin bisa FDG PET CT itu jauh lebih sensitif. Tapi intinya dengan MRI dari ESMO sendiri, MRI ini mungkin karena negaranya sudah ini ada well established, jadi mereka masuk ke dalam penegakan diagnosis awal malah dokter untuk staging preoperatif. Di kita mungkin masih ke tahap USG TVS dan mungkin itu sudah memadai sebenarnya. Tapi kalau dari MRI kita bisa lakukan metastasis intraabdominal, harusnya sudah terlihat dengan jelas dokter. Apalagi yang mempunyai enhance atau T2 wake tadi dokter, itu akan tampak jelas metastasis, terutama kelenjar getah bening. Baik, ini ada lanjutannya nih ya kali ya. Untuk preoperating staging lebih dekat dengan MRI atau biopsi? Ini dua hal yang berbeda. Ya, mungkin bisa menjawab sama-sama nih. Mungkin Dokter
Agung, Puja, saya panggil Ya. Puja, dan Dokter Agung, habis itu kita deh silahkan. Ya, Yang Dok. satu MRI nih, gimana? Ya, Dok. Mungkin dikasih jelas supaya mereka nggak bingung nih, Dokter Puja Iya, sama Dok. Dokter gitu ya. Ya, Jangan Dok. sampai ya kan. Kalau sepengetahuan saya, kalau biopsi berarti kita mengambil sampel jaringannya. Di sini tujuannya adalah menentukan ini kanker atau bukan sih. Itu tujuannya biopsi. Nah, ketika kita sudah confirm dari hasil, karena diagnosis pastinya itu tetap histopatologi. Jadi tetap kita ambil jaringannya, kita periksakan ke laboratorium, nanti histopatologi yang menentukan, oh ini benar sel kanker atau bukan. Nah, untuk menentukan sejauh mana sel kanker ini menyebar, baru kita lakukan sistematis staging tadi, preoperatif. Dan MRI adalah salah satu modalitas yang kita pakai untuk menentukan sejauh mana kanker tadi menyebar, karena sensitivitasnya cukup baik, terutama pada kanker endometrium. Kita tahu bahwa salah satu yang menentukan stadiumnya adalah kemampuan dia menginvasi rongga atau dinding rahim, kemampuan dia menginvasi serviks dan kelenjar getah bening. Makanya MRI sangat sensitif untuk menentukan si sel kanker endometriumnya tadi sudah melakukan itu atau tidak. Makanya MRI salah satu metode yang sangat layak untuk kita pertimbangkan dalam menentukan stadium preoperatif sebelum ditindakan operasi macam-macam. Kira-kira seperti itu, Dok. Baik, jadi penekanannya sebenarnya MRI itu adalah preoperative staging ya, Dokter. Ya, benar, Dokter. Tapi kembali pada endometrial cancer adalah surgical staging ya. Jadi memang staging finalnya adalah berdasarkan Operatif. operatif. Jadi Ya, jangan Dok. sampai bingung. Jadi biopsi awal itu hanya menentukan tipe, itu menentukan tipe itu tadi menentukan kita perlu tadi dokter kalau nggak salah tadi dokter Puja bilang ya perlu mentektomi, limfadenektomi, ya gitu, termasuk Ini, salah Dok. satunya adalah berdasarkan PA ya. Hmm. Kalau dulu kita kayaknya seperti ovarian cancer tapi sekarang tidak ya kayaknya dokter Puja ya, yang Iya, Dok. endometrium cukup HTSOB saja. Kalaupun yang advance HTSOB limfadenektomi. Mentektomi itu hanya pada yang serosum ya kalau nggak salah Ya, sama sarkoma ya. Tapi kalau teman-teman karsinosarkoma. menemukan karsinosarkoma sudah rujuk saja lah gitu ya. Nanti katanya kalau dokter Agung cuma ngasih endometrioid. Nah, tipe epitel endometrioid well differentiated terbatas di endometrium. Nah, itu boleh karena cukup HTSOB. Oleh karena itu penegakan diagnosisnya harus cepat dan tepat. Menurut dokter Dita gimana nih dokter Dita? Iya dok, kalau untuk O-nya aja biopsi, kalau untuk biopsi dan MRI seperti sudah dikatakan adalah dua hal yang berbeda, karena biopsi itu adalah untuk menegakkan itu gold standarnya adalah biopsi sehingga kita mempunyai sampel jaringan untuk dilihat di histopatologi. Sedangkan kalau untuk MRI itu dia preoperatif staging untuk diagnostik sudah sejauh mana invasi miometriumnya ataukah sudah sampai ke arah invasi stroma, kemudian metastasis ke organ lain. Jadi langkah pertamanya tetap dilakukan sampling biopsi untuk mengetahui tadi sudah dikatakan jenisnya yang endometrioid atau yang non endometrioid. Langkah berikutnya kalau akan dilakukan operasi baru ditambahkan dengan MRI. Ya, jadi jangan sampai bingung ya, mana yang preoperative staging, mana yang definitive staging based on hasil PA ataupun biopsi yang menentukan tindakan yang akan kita kerjakan. Nah, ini ada lagi nih buat dokter Dita nih kayaknya dua pertanyaan sama nih. Tadi dokter Dita menjelaskan banyak pasien untuk diagnostik, di mana posisi kuret diagnostik untuk diagnostik dan apakah masih perlu kuretase bertingkat? Nah, silakan dokter Dita. Ya, kalau untuk kuret diagnostik yang mungkin yang tadi sudah disampaikan ya bahwa sampling endometrium itu untuk istilahnya diagnosis apakah penebalan dinding rahim ini apakah suatu kanker endometrium atau kelainan yang lain. Nah, kemudian dulu memang ada dilakukan kuretase bertingkat, tapi sepertinya saat ini sudah tidak dikerjakan lagi, dokter. Jadi kita melakukan langsung endometrial sampling karena biasanya dulu ada kuretase ke area endocervix, tapi rasa-rasanya itu juga tidak bisa menangkap adanya keterlibatan
serviks untuk menegakkan diagnosis CA endometrium stadium 2 gitu. Jadi memang tindakan kuretase bertingkat saat ini sudah tidak dikerjakan, jadi langsung saja endometrial sampling dan hysteroscopy biotargeted. Ya, terima kasih Dokter Dita. Karena sekarang stadium 2 itu kalau sudah kena stroma ya Dokter Dita ya, dan itu tidak bisa Ya. dilihat dengan kuretase bertingkat gitu ya. Jadi memang sudah tidak kita kerjakan lagi. Walaupun memang ini agak tricky nih ya Dokter Puja nih. Kemarin saya terima MRI serviksnya licin, makroskopik licin. PA-nya didapatkan mikroinvasif di stroma dengan FVSI positif. Itu nggak bisa dilihat. Gitu ya. Jadi memang ada beberapa keterbatasan, namun perlu kita ingat memang diagnostik pastinya adalah dengan PA. Mau nggak mau gimana? Dia potongannya molekuler ya gitu ya. Jadi memang PA akan menjadi sesuatu hal yang sebenarnya diagnostik pasti setelah kita menentukan staging akhir. Nah ini kemudian nih Dokter Puja nih, apabila dikuret hasil PA-nya gambaran patologi seperti apa yang dicurigai suatu neoplasia. Nah, ini mungkin harus dibedain nih, neoplasia belum tentu ganas ya gitu ya. Iya, Dok. Gitu. Iya, Dok. Jadi gimana nih Dokter Puja nih, mungkin supaya teman-teman nggak bingung ya. Iya, Dok. Jangan-jangan Jadi semua ganas gitu ya. ini benar-benar histopatologi ya, Dok ya. Kalau histopatologi, kalau ke sistem klasifikasi kita mungkin masih mengenal yang penebalan atau hiperplasia endometrium, ada juga endometrial intraepithelial neoplasia EIN 1, 2, 3. Kemudian yang sudah kanker. Jadi ada tahap prekankernya, Dok. Cuman mungkin masih belum familiar ya, Dok, dipakai untuk EIN ini. Karena yang saya lihat di tempat praktik sehari-hari pun juga masih ke gambaran hiperplasia atipik, non-atipik, kompleks, simplex, masih itu yang dipakai dokter untuk penegakan diagnosisnya. Cuma kalau gambaran histopatologi ya pasti struktur endometriumnya sudah berubah, NC rasionya sudah, perbandingannya sudah berubah, kromatitnya memadat, kemudian gambaran inti selnya sudah lebih hiperkromatik, dan bizar, sel-sel bizarnya juga sudah mulai berubah. Tentu ini penilaian pakarnya, dok, patolog yang lebih handal untuk menilai ini. Kalau kita mungkin hanya mengenali secara klinisnya, kalau untuk mikroskopiknya patolog mungkin akan lebih spesifik. Tapi kalau yang kita kenali yaitu ada perubahan sel, ukurannya berubah, bentuknya pleomorfik, ada perubahan inti rasio, kemudian hiperkromatit, lebih hitam, lebih tebal. Apalagi jika strukturnya sudah mulai tampak masuk ke dalam stromal jaringan, tentu akan lebih meyakinkan suatu proses karsinoma invasif di daerah serviks. Kira-kira seperti itu, dok. Itu gambaran PA ya itu kali ya dokter. Iya, Kalau dok. itu kalau hysteroscopy mungkin ada papillary projections gitu ya. One single vessels, easy to fragile. Tapi bisa juga hiperplasia juga kayak gitu ya, yang atipik ya. Jadi neoplasia itu adalah tumor. Dia bisa jinak, bisa ganas sebenarnya. Gitu ya. Dan perlu diingat ya bahwa insidensi keganasan pada postmenopausal bleeding itu nggak tinggi loh. Cuma 10-15%. 60%-nya endometritis atropik. Ya, jadi termasuk pada perimenopause juga yang nggak terlalu tinggi ya, bahkan mungkin keganasan pada yang usia kurang dari 40 tahun itu cuma 4% ya sebenarnya ya. Jadi jangan terlalu, kita nggak bermaksud menakut-nakutin ya. Jadi memang yang paling tepat kapan kita mengambil biopsi itu yang menjadi kunci utamanya. Tentu saja tadi yang sudah dijelaskan oleh para pakar kita ya, dari anamnesis ya, dari tipe perdarahannya, kemudian dari gambaran USG-nya gitu ya, usianya juga menjadi pertimbangan. Nah kemudian ada lagi nih, semisal pasien, wah ini paling sering nih dokter Dita sama dokter Puja nih ya. Kalau berdarah udah langsung aja deh HT daripada biopsi mungkin perdarahan, gimana nih? Mungkin ini yang ini masih banyak, kita kayaknya kurang 1 jam ya dokter Taufan ya. Udah diplotot-plot. Lanjut. Oh, ini banyak banget nih, mungkin sedikit ekstra nih ya. Nggak apa-apa nih. Ini paling sering banget nih. Apakah perdarahan kita udah deh angkat HT aja deh, sudah nggak teratur gitu, usia sudah tua katanya kayak gitu. Ini nggak tahu nih dominasi tua nih definisinya. Supaya nggak berulang-ulang. Gimana nih dokter Dita? Silakan sama dokter Puja nih, saya pengen dari dua sisi nih. Harus jelas, karena sering banget ini kita terima kayak gini. Silakan. Ya, jadi sebetulnya
tindakan kuretase itu harus tetap dikerjakan, karena kalau tadi dilihat dari stadiumnya, tiap stadium itu akan memiliki rencana tata laksana yang berbeda. Misalnya stadium CA endometrium, kalau hasil PA-nya endometrioid, diferensiasi baik. Kemudian dari pemeriksaan USG terbatas di miometrium atau invasi kurang dari 50%. Tindakannya cukup dengan HTSOB saja. Tapi kalau hasil patologinya endometrioid, diferensiasi buruk, atau bahkan yang non endometrioid dengan ketebalan dinding endometrium lebih dari 50% invasinya. Nah, tindakan itu tidak cukup dilakukan hanya HTSOB, jadi harus ada tindakan yang lain gitu ya, surgical staging-nya HTSOB, kemudian limfadenektomi. Bahkan kalau tadi hasilnya adalah seros atau clear cell, seros ya mungkin ada tambahan lagi omentektomi gitu. Jadi tindakan HTSOB jadi dirasa kurang seperti itu. Sehingga kalau mau melakukan hanya HTSOB saja memang jadi harus inform konsen gitu ke pasiennya bahwa nanti tindakannya kalau ternyata hasilnya stadiumnya lanjut, ada kemungkinan sampai operasi lagi misalnya kayak gitu. Jadi saya rasa tetap lebih baik dilakukan tindakan sampling endometrium terlebih dahulu. Dokter Puja gimana Dokter Puja? Iya, sangat setuju dok. Karena dari hasil sampling tadi itu kita bisa tahu jenis selnya, endometrioid atau bukan, LVSI-nya, kemudian grade-nya berapa. Kalau ternyata dia nanti grade-nya tinggi, atau intermediate, atau dia memang high risk masuk klasifikasinya, karena ada stratifikasi, maka HTSOB saja tidak cukup. Dan kalau misalnya sudah LVSI positif, maka kemungkinan menyebar ke kelenjar getah beningnya cukup besar. Sehingga nanti kalau kita HT saja, ada kemungkinan ya rekarennya cepat, walaupun ya mungkin ini pola pikirnya seperti mola mungkin ya dok ya, samplingnya HT, tapi dalam mola kan penyebarannya kan tidak menyebabkan kelenjar getah bening dan lain-lain. Kalau di endometrium penyebaran kelenjar getah beningnya cukup besar, apalagi jika LVSI positif dia dalam lebih dari 50%, sehingga HTSOB saja mungkin under treatment kita jadinya dokter, sehingga recurrence tinggi, morbiditas tinggi, jadi malah menempatkan pasien ke kondisi yang lebih buruk jadinya dokter. Kalau menurut saya pribadi dok. Baik. Jadi memang penegakan diagnosis menjadi sangat penting sekali ya. Sekali lagi adalah penegakan diagnosis itu menjadi sangat penting. Karena ketika penegakan diagnosis kita salah, maka tata laksana menjadi salah. Kemarin ada itu yang kayak gitu. Nanti SOB ternyata 1 bulan kemudian ternyata KGB para-aorta, peritoneal karsinomatosis, dan ininya sudah banyak gitu ya. Jadi memang harus yang penting adalah penegakan diagnosis gitu ya. Nah ini nih mohon maaf mungkin bagi pertanyaan yang lain saya harus memilih pertanyaan mungkin yang kira-kira ini ya diajukan nih, karena yang sebenarnya penting buat dokter obgyn onkologi ya, Dokter Puja sama Dokter Dita ya. Kalau staging itu mungkin dah ada beberapa hal tadi kayaknya sudah dikasih pengarahan tuh ya. Kalau kanker endometrium terus ada epitel non epitel. Kalau epitel udah rujuk. Kalau non-epitel ada tipe 1, tipe 2. Kalau tipe 2 itu dia mirip seperti ovarian cancer, histo-PA-nya. Clear cell adenokarsinoma, UPSC, uterine papillomavirus karsinoma, karsinosarkoma. Maka tata laksana persis seperti ovarian cancer, maka rujuk. Maka kita masih kasih tadi pada type 1 itu yang bahasanya endometrioid adenokarsinoma. Cukup well differentiated, terbatas di endometrium, walaupun stadium 1A ya, nggak usah dipakai invasi-invasi, maka temukan kan segera. Itu ya kita ngebahasnya di situ. Kalau staging mungkin kita serahkan pada teman-teman yang onkologi ya. Nah ini ada lagi nih pengalaman nih. Pasien 55 tahun, menopause 3 tahun, pernah ada riwayat AUB sebelum menopause gitu ya. Terus kemudian tidak ada fasilitas histeroskopi, akhirnya di HTSOB kejadian ternyata saya endometrium. Ini yang mungkin sedikit aja deh clue dari Dokter Dita sama ini kan pasti selalu kayak gini ya. Kalau melakukan biopsi tentu saja bukan karena takutnya cancer. Nah, kita nggak nakut-nakutin pasien ya, obat takut nggak ada soalnya di farmasi. Obat takut. Maka keputusan kapan harus biopsi, kalau boleh semuanya boleh dikerjakan. Tapi kalau penting, pikir dulu, think twice 2 kali nih ya. Kalau nggak bisa-bisa semua pasien kita dikuret nih Dokter Dita sama Dokter Puja gitu ya. Kalau nggak bayar sih boleh. Kalau bayar pikir 2 kali. Apalagi tindakan kita invasif.
Jadi mohon clue-nya nih dari Dokter Dita sama Dokter Puja nih sebagai penutup. Ada yang postmenopause. Dokter Puja. Mohon maaf ada yang bocor ya. Silakan Dokter. Dokter Dita. Dokter Puja kan. Ya Dokter Puja dulu silakan. Ini clue apa nih dokter supaya nggak ketakutan, nggak bereaksi berlebihan, tapi juga nggak miss gitu ya kayaknya ya. Ya, dok. Silakan. Ya, kalau usia 55 rata-rata sudah menopause ya dok, udah menopause. Kalau dulu saya didoktrin pas pendidikan AUB postmenopausal, pastikan dia bukan keganasan dulu dok. Itu yang doktrin yang saya pegang sampai sekarang. Kita nggak bisa tahu dia ganas atau enggak kalau kita nggak sampling dokter. Jadi kalau udah postmenopausal bleeding itu wajib sampling jaringan dokter. Baik, dari Dokter Dita. Iya dok, sama memang perdarahan postmenopause sebelum sampling tetap lihat dulu. Jadi harus diperiksa in speculo, ada kelainan apakah dari serviks atau endometrium gitu ya. Jadi kalau memang tidak ada di serviks, ya berarti kita lihat ke endometrium ada kelainan atau enggak. Biasanya kalau tadi udah dibilang kan sebetulnya keganasannya lebih kecil dibandingkan endometritis atrofi gitu. Jadi tapi tetap kalau curiga sampling terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Aduh, rasanya masih banyak banget yang mau kita bicarakan ya, Dokter Puja. Ini masih ada 4 atau 5 PR saya nih, ya ampun, nggak bisa saya bacakan semuanya. Ini sangat menarik sekali ya. Dan tentu saja ini banyak terjadi pada teman-teman sejawat ya. Kalau boleh saya simpulkan, ya. Jadi kita ada 2 perdarahan nih, perdarahan pasca menopause atau abnormal uterine bleeding. Itu beda ya, perdarahan uterus abnormal dengan perdarahan pasca menopause. Kalau perdarahan pasca menopause nih kayaknya 2 pembicara kita sudah sepakat banget nih. Kalau ada perdarahan pasca menopause walaupun insidensinya kecil, tempatkan dulu diferensial diagnosis malignansi sampai terbukti tidak gitu ya. Silakan dia lakukan pengambilan biopsi, tapi tentu saja lihat ketebalan. Tebalan endometrium 3 mili, jangan-jangan endometritis atropik ya, masih bisa kita evaluasi. Kalau masih berdarah baru kita bisa melakukan pengambilan sampling. Kemudian kalau dia abnormal uterine bleeding, nah kita lihat nih dari usia nih, kita lihat tipe perdarahannya kali ya, apakah dia mengikuti pola siklus haidnya heavy menstrual bleeding atau perdarahan di luar. Yang kita harus hati-hati kalau ada perdarahan di luar siklus haid gitu ya, intermenstrual bleeding. Kemudian pada fase proliferasi dia tebal endometriumnya tebal, tadinya kalau nggak salah cut-off point-nya lebih dari 8, udah haid tapi masih 8 mili gitu ya, harus hati-hati ya. Atau yang tidak bisa kita nilai ketebalan endometriumnya, tapi ada faktor risiko, tadi Dokter Dita sama Dokter Puja bilang ada obesitas, ada PCOS, ada riwayat Lynch syndrome gitu ya, jadi harus hati-hati kalau endometriumnya tidak bisa kita lihat, kita lakukan pengambilan sampling. Kemudian setelah itu kalau sudah dilakukan pengambilan sampling, tentukan lihat PA-nya nih gitu ya, untuk bisa harus kita rujuk atau bisa ditata laksana. Setelah itu kalau misalkan dapat endometrioid, kita bisa melakukan preoperatif staging dengan melakukan pemeriksaan USG TV ya. Sebenarnya sih itu cukup akurat sih sebenarnya ya. Atau enggak kemudian kita bisa melakukan MRI untuk melihat invasi di myometrium dan serviks serta status kelenjar getah bening. Mungkin itu kali ya kalau bisa saya summary-kan ya. Kalau semuanya negatif terbatas di endometrioid well differentiated, silahkan lakukan HTSOB. Kalau konservatif kirim ke kami saja ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Tentu saja diagnostik itu menjadi sangat penting banget. Jadi kita nggak bisa hanya dari biopsinya, polanya, kemudian usia, kemudian daripada hasil USG-nya, kemudian dari hasil biopsinya, kemudian preoperatif staging-nya akan menjadi suatu permasalahan yang kemudian kita akan jadikan satu kesimpulan untuk menegakkan diagnosis dan menata laksana pasien. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Moga-moga sangat bermanfaat. Mohon maaf kalau ada pertanyaan yang belum bisa saya jawab. Saya kembalikan lagi kepada Dokter Nisa. Silakan dokter. Terima kasih saya ucapkan kepada Dokter Dita dan Dokter Puja. Terima kasih dok. Terima kasih Dokter Anggi. Luar biasa ya, menarik sekali diskusi kita sore hari ini. Rasanya 1 jam diskusi masih kurang ya dok ya. Banyak pertanyaan yang mungkin masuk, sekali lagi mohon maaf tidak semua bisa terjawab karena keterbatasan waktu. Dan rasanya sudah lengkap sekali dijabarkan oleh para narasumber dan dirangkum dengan secara sistematis oleh Dokter Anggi tentang bagaimana menegakkan diagnosis dan menentukan staging pada kanker endometrium.
Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber dan moderator kita hari ini, Dr. Dita, Dr. Puja, dan Dr. Anggi. Dengan berakhirnya diskusi kita, maka sampailah kita di akhir acara dan semoga diskusi kita memberikan banyak manfaat. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian para partisipan dan atensi para partisipan. Mohon maaf bila terdapat hal yang kurang berkenan selama acara ASOGI berlangsung dan jangan lupa untuk kembali mengikuti seri ASOGI ke-64 tanggal 15 Maret 2023 pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat dengan tema peran operasi pada kanker endometrium. Dan sampai jumpa di ASOGI seri berikutnya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun semuanya. Lagi Terima kasih. Ya, Dr. Tovan, terima kasih dok. sehat-sehat. Salam onkologi. Ya, dok.